Oke, ada satu tanggal yang kayaknya nggak akan pernah dilupain sama banyak orang Indonesia. Ini bukan soal perang atau bencana alam, tapi soal krisis finansial yang benar-benar mengguncang pondasi negara kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar kenapa kondisi global menuju tahun 2026 itu bisa jadi secara struktural jauh lebih berbahaya. Dan yang paling penting, apa yang bisa Anda lakuin buat siap-siap? Buat mereka yang ngalamin langsung, ini bukan cuma angka atau statistik di berita. Ini tuh kenangan pahit saat hasil kerja keras bertahun-tahun rasanya kayak nguap gitu aja dalam semalam. Pengusaha banyak yang bangkrut, keluarga-keluarga kehilangan daya beli, dan masa depan rasanya gelap banget. Trauma ini bisa dibilang adalah pelajaran paling mahal yang pernah kita dapat. Dan angka ini dia inti dari kehancurannya. Dalam hitungan bulan ya, bukan tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu anjlok sampai 80%. Coba bayangin deh, kalau punya utang dalam dolar, tiba-tiba nominalnya bengkak luar biasa, sementara nilai aset kita dalam rupiah hancur lebur. Paham seberapa destruktif kekuatan ini? Itu jadi kunci buat ngadepin apa yang mungkin ada di depan. Oke, dari masa lalu sekarang kita loncat ke masa depan. Peringatan buat tahun 2026 ini bukan berarti sejarah 98 bakal keulang lagi persis sama. Bukan. Ini soal menghadapi ancaman yang jenisnya beda, ancaman yang lahir dari dunia yang secara fundamental udah berubah dan jadi jauh lebih rapuh. Gini, yang perlu kita pahami, ancaman kali ini tuh bukan datang dari kelemahan internal Indonesia. Justru sebaliknya, cadangan devisa kita sekarang jauh lebih besar, perbankan kita lebih sehat, dan Bank Indonesia juga jauh lebih kompeten. Masalahnya adalah, badai yang mau datang ini sifatnya global, dan fondasi sistem dunia itu sendiri yang lagi retak di mana-mana. Kalau kita bedah, krisis 98 itu krisis regional yang terjadi di dalam dunia yang relatif stabil. Nah, sebaliknya, ancaman yang kita hadapi sekarang itu sumbernya dari keretakan fundamental di sistem global itu sendiri. Ini dua jenis masalah yang beda banget, dan jujur aja, yang kedua ini jauh lebih sulit buat dikelola. Jadi, apa aja sih keretakan ini? Kita bisa pecah jadi 4 faktor utama yang saling berhubungan dan menciptakan ketidakpastian yang levelnya belum pernah kita lihat sejak Perang Dunia Kedua. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, konflik militer. Coba ingat-ingat deh, di tahun 1998, nggak ada konflik besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan nuklir secara bersamaan. Hari ini, kita lihat ada 4 titik panas di mana negara nuklir terlibat, baik langsung maupun nggak langsung. Ini level resiko geopolitik yang levelnya beda total dan bisa memicu guncangan ekonomi global dalam sekejap. Kedua, sistem keuangan global itu sendiri udah jadi medan perang. Waktu 300 miliar dolar cadangan devisa Rusia dibekukan, itu ngirim sinyal ke setiap bank sentral di dunia. Pesannya jelas, dolar bukan lagi aset yang netral. Ini memicu gelombang kejut kemana-mana, memaksa negara lain mikir ulang soal keamanan aset mereka dan mulai memecah belah sistem keuangan dunia. Keretakan ketiga ini, jujur aja yang paling ngeri, erosi tabu nuklir. Apa yang dulu nggak kepikiran buat diucapin di depan umum, sekarang malah jadi bagian dari retorika politik sehari-hari. Nah, ketika ambang batas psikologis buat menggunakan senjata pemusnah massal ini diturunkan, resiko salah perhitungan dan eskalasi jadi naik secara dramatis. Dan yang terakhir, institusi yang seharusnya jadi wasit atau pemadam kebakaran global, kayak PBB dan IMF, sekarang ini sebagian besar lumpuh. Mereka nggak bisa bertindak efektif karena terhalang persaingan kekuatan besar. Jadi, pas krisis berikutnya datang, nggak ada lagi pemadam kebakaran global yang bisa diandalin buat memadamkannya. Oke, setelah dengar semua gambaran besar yang agak suram ini, pertanyaan paling wajar adalah, terus gimana dong gue sebagai individu bisa apa? Nah, jawabannya ternyata cukup banyak. Risiko yang bisa kita lihat dari jauh adalah risiko yang bisa kita kelola. Jadi, yuk kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Mari kita bangun rencana aksi kita sendiri. Nah, ini dia intinya. Ada 8 langkah konkret yang kalau Anda jalankan dengan disiplin, bakal ngebangun semacam benteng finansial yang jauh lebih kokoh buat menghadapi skenario apapun. Ingat ya, ini bukan soal panik, ini soal persiapan yang cerdas. Langkah pertama itu selalu mulai dari jujur sama diri sendiri. Coba deh lihat pertanyaan-pertanyaan di layar ini dan jawab dengan jujur. Kalau perlu, tulis di kertas. Tujuannya bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat dapat gambaran yang akurat tentang di mana titik-titik lemah Anda. Kerentanan yang kita sadari adalah kerentanan yang bisa kita perbaiki. Ini adalah prioritas nomor 1. Punya 100% aset dalam mata uang emerging market itu sama aja kayak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Resiko konsentrasinya tinggi banget. Coba alokasikan 20-30% dari aset liquid Anda ke mata uang keras kayak dolar AS. Kenapa?
Karena dalam setiap krisis global, dolar cenderung menguat karena semua orang lari mencari likuiditas, dan pasar AS itu yang paling liquid. Kalau Anda investor saham, kemungkinan besar portofolio Anda mayoritas isinya saham Indonesia. Nggak salah sih, tapi dalam skenario konflik regional, misalnya di Taiwan, seluruh pasar Asia bisa anjlok barengan. Nah, dengan mengalokasikan sekitar 40-50% portofolio ke aset global, misalnya lewat reksadana indeks MSCI World atau S&P 500, Anda menyebar risiko dan melindungi diri dari guncangan regional. Properti itu emang jadi favorit di Indonesia, kita semua tahu itu. Tapi ada satu kelemahan terbesarnya, ilikuiditas. Dalam kondisi krisis, menjual properti itu bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan seringkali harus dengan diskon besar. Jadi, pastikan di luar properti, Anda punya aset liquid yang cukup buat bertahan hidup dan menangkap peluang. Jangan sampai kekayaan Anda malah terkunci pas lagi butuh-butuhnya. Coba deh ubah cara pandang kita soal emas. Jangan lihat emas sebagai investasi spekulatif buat cari untung, tapi anggap ini sebagai polis asuransi finansial Anda. Anda punya emas bukan karena berharap bakal butuh, tapi karena kalau skenario terburuk terjadi, misalnya sistem keuangan kolaps, emas adalah satu-satunya aset yang nilainya nggak bergantung pada janji pemerintah manapun. Alokasi 15-20% itu jaring pengaman yang sangat berharga. Likuiditas itu nggak cuma satu macam, kita perlu bangun 3 lapis. Lapis pertama, dana darurat, ini haram disentuh kecuali benar-benar darurat. Lapis kedua, kas taktis, ini amunisi Anda buat beli aset-aset bagus pas pasar lagi panik dan harganya murah. Lapis ketiga, sedikit uang tunai fisik buat jaga-jaga kalau amit-amit sistem perbankan digital lumpuh sementara. Ini mungkin langkah paling penting, tapi paling sering disepelekan. Otak kita tuh nggak didesain buat mikir rasional di tengah kepanikan. Jadi tulis rencana Anda sekarang. Apa yang akan saya lakukan kalau pasar turun 20%? Apa yang tidak akan saya lakukan? Rencana tertulis ini bakal jadi jangkar Anda di tengah badai. Ketahanan sejati itu lebih dari sekedar duit loh. Coba kurangi ketergantungan kita pada sistem-sistem yang rapuh. Panel surya kecil-kecilan, sedikit kemampuan buat menanam makanan sendiri, dan yang terpenting, jaringan komunitas yang kuat. Di Indonesia kita punya modal sosial luar biasa, yaitu gotong royong. Ini bukan cuma nilai budaya, tapi strategi bertahan hidup yang super praktis. Oke, jadi pesan utama dari semua ini tuh bukan buat nakut-nakutin Anda. Sama sekali bukan. Pesannya adalah untuk mengubah rasa takut menjadi sebuah persiapan yang terukur dan rasional. Ada perbedaan besar banget antara keduanya. Ketakutan itu bikin kita beku, pasif, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Sebaliknya, persiapan itu adalah sebuah respons yang aktif. Anda menganalisis ancamannya, lalu mengambil langkah-langkah logis buat mengurangi dampaknya. Intinya adalah mengambil kembali kendali di tengah ketidakpastian. Ada cerita nyata dari tahun 98 tentang seorang pengusaha namanya Budi. Dia tahu resikonya. Dia sudah diperingatkan sama teman-temannya. Tapi dia nggak bertindak karena bisnis lagi bagus-bagusnya. Ketika krisis akhirnya datang, dia kehilangan segalanya. Pelajarannya jelas banget. Tahu doang itu nggak cukup. Informasi baru jadi kekuatan kalau diubah jadi tindakan. Jadi kita sampai di akhir. Anda udah lihat datanya, Anda udah paham apa saja keretakannya, dan Anda punya 8 langkah konkret. Informasinya sekarang sudah ada di tangan Anda, pertanyaan terakhir, dan ini satu-satunya yang paling penting. Kembali ke Anda, apakah Anda akan bertindak?